Anda ini kan seorang pelatih. Seksi ceritain dulu ini. Yes. Kenapa ceritain? Katanya lagu ciptaan, tapi kok perasaan saya ini lagu nyanyi dia pakai orang. Untuk bandnya kalian ini, ya kan, kan sudah bisa tergolong legendaris ya, karena kan bandnya kalian ini kan yang bisa dinamakan salah satu yang membangkitkan nama Kota Palu. Lagu ciptanya orang loh. Rasa cinta itu udah lama sekali. Detailkan nama lengkap Anda ke teman-teman OTT Podcast di Kota Palu. Ade Mulyani Burairah Saleh. Puraya sana. Yes. Oke. Buat Mbak Yani, kita langsung ke poinnya saja ya, supaya teman-teman tidak pada penasaran. Sih. Nah, ini menurut pengetahuan saya, band Dinasti ini, ya kan, di tahun 2000, di era 2005-an ya, kurang lebih itu. Pada saat itu saya memang sudah berbaur di dunia musik juga ya. Cuman saya pernah mendengar memang band Dinasti kalian itu sudah tergolong legendaris atau terkategori band indie yang jawara yang bisa mengangkat nama Kota Palu pada saat eranya. Nah, boleh diceritakan dong awal mulanya ini band Dinasti dan mulai terbentuknya dari awal lah gitu. Supaya teman-teman yang hidup di zaman berdarah bisa tahu. Iya, jadi Dinasti ini sebenarnya terbentuk itu 2004. Oh, 2004. Ya, 2004. Terus kita mulai buat lagu itu mulai dari situ sampai 2005. Dan kita terbentuk kan 5 orang. Terbentuk 5 orang. Jadi Dinasti itu dari DY itu Wandi, Oh, DY, N, dan Din. A itu Akbar, ST Elistoteles, grade terakhir kan kita namanya Yudi ya nih gitu. Jadi Dinasti ini memang kita kita bentuk itu hurufnya itu bukan asal tulis gitu kan. Jadi akhiran dulu kalau ya kenapa sampai ada nya 2? Ya itu kenapa Dinasti nama benar ada 2 itu. D-nya. Dari nama saya sama Yudi itu ujungnya gitu kita satu trace. Jadi bukan Dinasti seperti biasa huruf Y atau I. Oke, nah. Saya juga mendengar para personilnya ya kan sempat vakum. Ya kan? Benar ya? Iya, jadi pemain keyboard kan kita sempat buat lagu yang kita buat pure sama-sama itu lagu Primungil ya hits. Nah, itu Gimana? Itu kita buat itu lagu tiba-tiba memang pemain keyboard ini harus lanjut ke Makassar kedokteran. Oh, sekolah dokter. Iya, jadi kita bergerak memang kalau dinasti asli itu 4 orang. Oh, pada aslinya ini 5. personilnya 5. 5. Wandi, Akbar, Ya. Wandi gitar, Akbar keyboard, Elistoteles drum, drummer, Yudi bass, Yani vokal. Wonderful vokal. Yes. Lagi tahu saya namanya. Nah, tuh ada yang bikin saya penasaran. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada yang bikin saya penasaran. Lagu yang berjudul Primungil. Nah, itu menurut saya itu bagaikan kayak lagu ciptanya orang loh. Wow, sadar itu gimana? Berarti Kakak Rio ini pikirnya lagunya orang. That's right. Yes, of course. Karena saya merasa di situ. Ini lagu tidak asing. Jadi saya bilang, ini lagunya kok katanya lagu ciptaan. Tapi kok perasaan saya ini lagu nyanyi dia pakai orang. Apa boleh diceritakan? Jadi ini lagu sendiri luar biasa menurut saya. Kenapa luar biasa? Saat orang lain menciptakan lagu hanya cinta. Ya. Di situ kita mau merangkul
anak-anak suka ini band gitu. Jadi kita buat itu lagu sampai itu kenapa namanya Jenny gitu deh. Jadi kita punya cerita tersendiri. Itu namanya sebenarnya Yeni. Cuma saya sempat saya bilang sama gitaris saya, namanya kan bersama dengan saya, jangan sampai Yeni dan Yani. Oh begitu. Lucu itu Jenny. Ya. Oh itu jadi. Lucu itu Jenny. Jadi ini kan cerita anak-anak yang berhayal. Oh begitu ya. Ada. Kakaknya menyanyi, itu kan adik saya yang menyanyi, masih SD, cuma sekarang itu udah besar. Wow, crazy. Iya. Di mana band Dinasti dengan aktivitas Anda yang sekarang ini seorang atlet atau pelatih pemanah? Dinasti lah. Oh, Dinasti di luar. Ya, Dinasti 2004 gitu. Jadi kenapa lagu Primuil ini tidak asing? Di Makassar pun itu dia trending di radio-radio Prambors. Nah, Pio besar itu juara 1. Juara 1. Oh, iya. Itu Juara 1 di Makassar juara 1. di Makassar. Oh, Besar. Itu kalau mungkin ada yang jejak digital yang tahu, itu kan kita sampai heran di Prambors itu juara. Kalau kita mau bilang seumpama pemain keyboardnya ada di sana, pasti dia yang itu. Kan ini kan request. Sekarang telepon request. Jadi di situ dinilai di mana lagu yang paling banyak itu yang hits. 10 lagu teratas itu dia berapa minggu berturut-turut itu sampai terulang-ulang itu posisi 1. Selain aktivitas ya Dinasti dan Panan ada tidak? Oh, saya sendiri itu kalau Panahan ya saya ini pedagang juga sih. Pedagang juga. Maksudnya pedagang itu ya kalau bahasa sederhananya mungkin serabutan, tapi saya sih bersyukur. Jadi ada yang bisa kayak kerja IO saya garap. IO? Kantor apa lalu itu saya lupa. Jadi kita ya lalu cuma hanya belum kita kenotariskan, kita resmikan gitu. Kita dulu finance organizer gitu. Jadi dia itu garap kegiatan kayak yang biasa ya kantor-kantor itu family gathering gitu. Terus kalau ada acara-acara orang kayak kawin, kita minta cetak ini, minta diatur MC, karena memang kebetulan alhamdulillah saya dikelilingi manusia yang kreatif. Alhamdulillah gitu. Ada yang bisa MC, kakak saya, terus ada cetak undangan saya sendiri. Dulu saya cetak sablon yang ditulis tangan, belum heboh dulu sablon. Itu saya sama suami saya. Oh gitu. Keren. Itu nama ya, cetak baju, maksudnya dengan kita sendiri. Belum heboh itu yang cetak baju yang dicat yang di itu. Jadi oke. Nah, setelah sebentar ya. Sebelum kita lanjut lagi ke pokok pembahasannya. Nah, prestasi untuk Mbak Yani ya, prestasi tunggu dulu. Kita flashback dulu ya. Prestasi Dinasti. Dinasti dulu. Nanti setelah itu prestasi pemanah. Pernah kan kita terlambat kirim demo. Kita pertama itu lomba ini Sulawesi Tengah. Itu tahun Ini ya? lomba ini Sulawesi Tengah. Itu juara 1. Juara 1. Iya, juara 1. Ya alhamdulillah. Terus kita sempat ML Rising Star. Itu kan se-Indonesia. ML Rising Star? Jadi kita kirim itu ke Jakarta. Karena sudah lambat. Wow. Yang masih buka Jakarta. Tapi karena Jakarta lihat alamatnya Kota Palu, kita disuruh pilih Makassar atau Manado. Oh. Masuk, diterima. Wow. Diterima. Seriously? What? Kita pilihlah Manado. Karena kan kita sudah pernah tahun sebelumnya juga kita terpilih di Makassar, yang memang ya keberuntungan belum berpihak. Jadi kita coba lagi tembak, kita dengan harapan lebih baik bersaing mungkin di daerah orang gitu, di kota orang. Kita mau uji nyali ini kalau kita di Jakarta bagaimana? Oh begitu. Rupanya tetap dibuangnya itu harus ke Sulawesi. Kembali ke level. Jadi kita pilih Manado. Saat di Manado, kenapa sampai sebelum ini kenapa sampai pilih Manado terakhir di Makassar? Ada sesuatu dan lain hal yang bisa dijelaskan. Yang kita sudah jalani tahun sebelumnya. Emang sparring gitu aja. Iya.
pas kita di Manado itu bawa lagu sahabat gitu. Sahabat itu lagu. Sahabat kayak gini, sahabat suka, maaf sahabat, jadi sahabatnya suka sama sahabatnya, ini sahabat laki-laki kawin kayak gitu. Jadi maaf gitu, saya sayang kamu sebagai teman, dan itu lagu pecah. Memang kita juara 2 di sana dan mewakili lagi, ujung-ujungnya kembali ke Makassar. Rupanya acara untuk Sulawesi itu kumpul di Makassar, dan kita kembali membawa nama Manado karena kita juara kan. Kita mewakili Manado, sudah bukan membawa itu kota Palembang, tidak gitu. Kita di Makassar. Cuma ya ada sesuatu, dan maksudnya ya begitulah, karena memang kondisi kita tamping itu siang, angin kan di pantai apa Losari. Oke. Iya, itu full angin kan, full angin. Suara yang masuk ke sana kemari, ya kita sudah pasar ke depan, kadarullah, maksudnya Allah yang atur kan. Jadi di situ main ya, tidak, itulah kesenangannya. Belum beruntung lagi. Gitu. Pernah tidak Dinasti itu mendapatkan juara kesekian mungkin? Alhamdulillah tidak. Kebanyakan itu 1-2 gitu. 1-2. Kalau radio pun sekota Palu, radio besar yang begitu dia 5 ke atas lah, maksudnya 1-2-3 gitu. Masa kalau alhamdulillah, mungkin orang suka musiknya saat itu kan beda sama yang lain mungkin cinta over, jadi lebih enjoy sih. Lagu Anda itu lebih bermimpi, wanita yang bermimpi, jika saya jadi permaisuri bagaimana, mungkin simpel, tapi dibahasakan dari musiknya, dari yang luar biasa, pemain-pemain di Dinasti sendiri itu jadi luar biasa. Ada 2 lagi pertanyaan dari saya mengenai Dinasti. Yes. Ya, kan pertama gini, kan sempat vakum nih, kan sempat vakum. Iya, sempat. Ya kan. Nah sekarang kembali berkibar ceritanya, ya kan. Nah, boleh diceritakan mengenai awal mula untuk perekrutan kembali atau membangkitkan kembali nama Dinasti? Oh, Dinasti sendiri itu tidak bubar sebenarnya. Oh, tidak bubar ya? Tidak bubar. Saya merasa tidak pernah bubar karena dari ada band-band yang di bawah itu, ada yang, Kak, kalau ada job waktu kita masih eksisnya kan, kalau ada job seumpama sakit sibas bisa tidak saya gantikan. Jadi di Dinasti sendiri kita tidak mengizinkan untuk mengganti. Sampai segitunya? Kenapa kita sampai kayak keyboard itu bisa kita ganti? Karena memang kita mau jalan, istilahnya ini kan sudah tidak bisa, karena memang ke Makassar dari tahun kan jauh. Iya, oke. Gitu. Dan alhamdulillah kita kembali, maksudnya Allah kan atur indah. Oke. Kita kembali lagi di 2004 ke 2023. Berarti saya juga mau mencalonkan diri nih menjadi kabel. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya akan membahas mengenai aktivitas di luar Dinasti nanti ya. Tapi sebelum itu, pertanyaan terakhir saya mengenai Dinasti ini, ya. Kan ceritanya kan kalian ini kan kembali kumpul ya ceritanya ya. Jadi tapi dengan umur yang sudah pada tua, tidak pada tua ya. Tapi tua tapi masih strong. Nah, kalian kan baru memulai kumpul lagi, ya kan? Nah, ada tidak agenda ke depan atau planningnya kalian untuk visi misi ke depan bandnya kalian Dinasti ini? Apakah mau ini lagi? Kalau Dinasti dari dulu sampai sekarang itu jalannya santai. Kalau orang mau terima, kita tidak memaksa diri. Dari dulu pun kita tidak punya impian yang luar biasa, tapi kita punya tujuan yang kita harus bermusik bagus. Jadi dulu itu Dinasti dalam 1 minggu itu job paling minim itu 3 kali. Job paling minim 3 kali. 3 kali dulu. 1 minggu itu. Dulu ada yang 4 kali, hanya free leader 1 hari. Sampai saya cuti kuliah bapak saya sembah.
cuti lagi gitu. Cuti lagi. Makanya saya ya masuk 2004, selesai 2000 berapa ya saya 2010 karena saya cuti pokoknya rasa cinta itu udah lama sekali. Ukur. Kita dalam setiap pas. Nah, bayangin gini loh. Ya. Untuk bandnya kalian ini, ya kan, kan sudah bisa tergolong legendaris ya, karena kan bandnya kalian ini kan yang bisa dinamakan salah satu yang membangkitkan nama Kota Palu. Pada saat itu ya, saat kalian kumpul kembali ini personil atau membangkitkan kembali nama bandnya kalian, apakah sudah ada mau dibawa kemana ini lagi? Ini band. Jadi kalau mau dibawa kemana itu kita hanya menyesuaikan musik kita ini. Kita ada punya satu lagu cuma masih Wah, hebat. Oh, berarti ceritanya ini band Dinasti saat kumpul sudah langsung membuat lagu baru. Iya, jadi kita ini sebenarnya terkumpul tanpa sengaja karena ada ikut kegiatan sertifikasi musisi. Itu kan pertama kali ya. Oke. Pertama kali yang hadir di Kota Palu memang dari pusat tim asesornya. Ya. Alhamdulillah yang ikut Dinasti semua, alhamdulillah kita direkomendasikan. Kayak saya kan vokal. Oke. Jadi yang nilai itu yang bagian vokal. Dia tanya kita tentang ini itu dan langsung dia bilang kamu rekomendasi gitu. Jadi ada rekomendasi itu dia keluarkan sertifikat Sampai dapat sertifikat. Iya. Luar biasa. Dari situ sebenarnya jadi pemain gitar, pemain keyboard, pemain bass sama saya vokalis. Kebetulan yang pemain drum ini kan PNS sibuk, tapi kita tidak pernah lupa beliau. Oke. Kebetulan yang ikutin itu dari situ kita kumpul, tiba-tiba ada mau peresmian Taman Tai Ganja. Pantai Ganja. Siap Dinasti. Jadi saya ini kan tidak latihan. Jadi kita latihan itu hanya sekali masuk saat itu aja. Besok sudah tampil saya. Aduh mudah-mudahan saya tidak lupa ini lagu masih mulai dulu. Satu kali itu sudah alhamdulillah. Rasa tidak percaya diri sih teman. Alhamdulillah. Pas di panggung itu aura Aura gaib. manggung itu muncul sendiri. Saya kan maksudnya kita sudah kaku terbiasa dengan alat panah, tiba-tiba kembali manggung ke mic dengan teman-teman itu luar biasa lah untuk saya. Wah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari saya mengenai Dinasti. Selama Dinasti terbentuk, penghargaan apa semua yang diperoleh oleh Dinasti? Harus ingat dong, karena penting untuk teman-teman waktu itu podcast Kota Palu harus tahu. Itu namanya band itu kayak yang di Jarum gitu. Di Jarum maksudnya? Jarum saya sudah menyebutkan merek. salah satu apa namanya? Perusahaan rokok. Sampai dia kan sewa kita. Yang sempat yang luar biasa menurut saya karena kita kan tembaknya Jakarta. Tembak Jakarta nih. Yang lalu Amazing Star. Oke. Terus tiba-tiba ada Lobo turun di Palu, di Taweli ya. Band Lobo. Lobo. Ya. Itu Lobo. Ya, oke. Kan, Band Lobo ya. Jadi diundang Dinasti. Saya heran dari mana dia tahu. Baru yang paling heran pas kita tanya-tanya honor ketemu band-band indie lain di lokasi. Iya. Dinasti itu disewakan rental khusus ke sana, dikasihkan makanan, biayanya itu 5 kali lipat daripada band Lobo. Itu tidak Lobo. Paham kita ini untuk daripada band-band indie itu, band-band indie Kota Palu yang lain. Kan saat itu berapa band indie diundang begitu. Pas saya cek kan, kita ada dari mana ditahu ini kayak Dinasti kan? Iya. Rupanya rekomendasi dari Jakarta. Serius ini? Ya, kan itu Lobo dari sana. Jadi dia rekomendasikan. Dia bilang undang ini Dinasti. Serius tadi? Saya bagaikan tidak percaya. Jadi nggak tidak percaya. Jadi kita juga itu band indie terbaik Kota Palu.
biar kalian disebut. Iya, Banyak yang aku itu pastinya. Terus kita band yang pertama kali turun untuk wedding akustik. Itu Dinasti yang udah bawa. Itu pertama, yes, wedding. Kan dulu kan orang masih kaku hanya band-band saja kan tampil band. Terus kita juga pernah mini konser dibuat dari Jarum. Terima kasih. Spesial, jadi kita sampai pakai kimono dibuatkan baliho gitu. Baliho. Iya. Sampai dibuatkan baliho. Iya. Mini konser spesial. Keren. Terus apa kayak lalu Jirok. Oh ya, Batman Jeruk ya, Jeruk. Oke. Kita tampil ya bagaimana ya, sampai saya merasa dulu saya sudah puas gitu, saya sudah puas, sudah nyaman, sudah saya bilang sampai ada yang adik-adik senior, adik-adik junior, Kak kenapa tidak manggung lagi? Saya bilang saya sudah sangat bersyukur, mungkin karena dulu kan rambut saya Oh, enggak, wow, nah. jadi saya merasa mungkin orang terima saya dengan berpakaian mini. Oh gitu. Jadi saya sudah mundur. Seksi ceritain dulu nih. Yes. Kenapa kita banyak? Saya sangat tahu diri gitu. Sana guys. Jadi saya pikir sudah saya stop saja karena masih banyak yang mudah-mudahan, saya pikir pasaran sukanya yang kayak begitu. Oh. Ya, jadi saat ditanya saya bilang saya sudah puas karena memang saya merasa alhamdulillah saya sangat syukuri saya berada di Nas. Jadi pas saat kembali saya tidak menutup pintu. 30% saya tidak menutup pintu selagi orang mau terima saya gitu, orang mau terima saya. Sampai ada juga yang bilang kan, ini vokal ini di Dinasti sudah muncul kembali, itu band lama, sudah ganti vokalis. Oh dikira contohnya sudah vokalis baru, padahal versi lama yang lama rasa baru mungkin begitu. Dulu kan tampil wedding itu saya ingat kita itu dibayar, yang dulu band-band lain itu 300, 2,5, 250.000 dulu pada tahun itu. Jadi kita wedding itu dihargai 1,7 juta. Seriusan? Gitu. Jadi saya di situ kayak kita tidak pernah mengkomersilkan diri, kita tidak pernah. Jadi itu tawaran dari pihak entah tahu bagaimana, mungkin dia fans atau bagaimana dia senang, bisa tidak di kawinnya kakakku Dinasti tampil. Saya bilang band tidak akustik. Jadi di situ kita langsung berpikir, oh ya, ini kita coba cari yang sederhana. Alhamdulillah. 1,7. Yes. Pada tahun itu. Luar biasa. Terus tampil di Ultah. Ya turun begitu kan. Biasanya kan orang kan festival. Hanya Dinasti band pertama yang tampil di ulang tahun dipanggil karena diundang dan dibayar lah profesional. Wow, di wedding. Jadi band-band yang lain itu ngikut. Tapi memang pada saat itu band-band ini yang lain memang tidak seperti kalian gitu. Mungkin kurang berani. Maksudnya kurang berani. Dari segi apa dulu yang kurang berani? Kalau Dinasti sendiri kan kita kan fans Japanese. Oh Japanese. Jadi pertama kali Dinasti itu dia menggebrak warna-warni tanpa perlu kita takut. Itu busana itu lain warna ini lah di sini. Jangan rambut warna putih, pink, kuning gitu. Semua personal itu kecuali pemain drum, gitar, gitu. Jadi kita tidak takut. Orang mau bilang apa, tapi dengan kita berani begitu, orang ingat gitu. Orang ingat Dinasti dan banyak dicontohi lah. Maksudnya ya di situ sudah mulai entah ini diakui atau tidak. Dinasti lah yang band luar Japan kan kita sama Jiro, Fla Kecil gitu. Berarti mengikuti genre-genre kayak Jiro. Iya. Untuk teman-teman OTT Podcast di Kota Palu dan mungkin di seluruh Indonesia, iya kan? Iya dong. Sudah pada tahu awal mula, ya kan? Dari mulai terbentuknya band Dinasti sampai vakum sampai kembali berkibar lagi. Jadi mereka sudah tahu. Buat teman-teman OTT Podcast di Kota Palu, nah lihat ya, tonton dari awal sampai habis. Inilah band Dinasti ya. Sekarang mau perform kembali. Jangan lupa ya, insya Allah bulan Juli Dinasti ada IO yang garap. Jadi Dinasti bersama 7 band yang lain, 7 band indie yang populer dulu.
Jadi kita diberi ruang alhamdulillah. Jadi di situ Band yang populer dulu kayak apa namanya, band Trezil, hip skater yang seangkatan kita. Oh gitu ya, oke. Tapi memang kita memang lain karakter. Itu semua itu lain karakter. Mereka nggak ngikut. Mau perform kembali begitu. Iya. Mau perform kembali insya Allah bulan Juli. Begitu itu guys, dan itu guys, informasi ini akurat tanggal 14 Ya. April. Dulu masih kecil-kecil yang ingat lagu Primunil kayak tampil di Tai Ganja. Ada yang heboh menyanyi. Iya. Rupanya dia dulu masih SD. Waktu saya Pada saat makanya dia hafal lagunya. Waktu saya kayaknya ada yang hafal, makanya saya kasih mic. Dia menyanyi dengan telatennya. ya, makanya pada saat saya juga, nah, kok dia hafal itu banyak banget. Jadi pemikiran saya, Dikira orang. tidak, itu sampai dikira itu teman lu ya. Saya bilang tidak. Jadi sampai saya tahu itu kan orang Sigi ini kan istilahnya baku tahu. Jadi waktu saya tanya terus yang menyanyi itu siapa, terus sama itu, Kak itu angkatanku, memang dia dari SD itu Kak. Oh ya, bapak dia wow, dia dulu masih kecil. Anda ini kan seorang pelatih pemana dong, pemana hati kan, pemana hati. Nah, jadi begini, selama menjadi pelatih pemana, ya kan, mulai kapan terjun menjadi pelatih pemana itu, dan apa namanya, pernah ikut event apa saja selama menjadi pelatih pemana? Kalau untuk pelatih pemana sendiri itu berjalan waktu saya lupa dari kapan ya. Yang jelas untuk mengenal panahan itu saya 2017 itu masih sendiri, belum ada klub. Oke. Saya tergabung di klub itu 2018. Itu suami saya pertama kan coba gabung di klub. Terus saya ikut dengan sering ke lapangan. Sudah paham tentang busur, sudah bisa apa? Oke, terus? Kayak gitu. Terus saya ikut lomba pertama itu acara Nero Nero Hijrah. Nero Nero Hijrah. Cuma coba-coba saya sendiri divisi kompon bu. Dan alhamdulillah juara 1. Terus saya ikut piala gubernur. Itu saya kan ada 2 babak kalau panahan itu babak kualifikasi sama eliminasi. Kualifikasi saya juara 2, eliminasi juara 1. Oke. Terus lomba apa lagi ya? Latber yang juara 2. Cuma yang kemarin saya pas drop. Oh, drop? Sampai pingsan saya. Kenapa? Kecapean saya kan, maksudnya bukan cuma satu, bukan hanya urus diri sendiri. Saya juga kan tergabung di Perpani Kota Palu, Persatuan Panahan Pengurus Panahan Kota Palu. Saya bendahara Perpani. Kau bendahara? Iya, jadi Bendahara ya? Iya bendahara. Jadi saat Fonprov itu saya memang urus semua atlet dari kontrol laundry-nya, bagaimana supaya atlet itu nyaman kan, supaya tidak capek cuci-cuci. Namanya kita kan 10 hari berapa yang di Fonprov kemarin gitu. Nah, untuk panahan, Iya. Anda bernaung di klub apa? Lembah Palu Archery. Lembah Palu Palu. Archery. Iya, itu pertama orang perempuan yang tua. Perdana itu saya, jadi ada itu anak-anak 2-3 orang. Mulai berkembang sekarang alhamdulillah atletnya itu sudah mau 100 kayaknya. Itu dari iya, dari 3 orang mereka laki-laki, mulai anak-anak masuk, terus saya masuk, alhamdulillah. LPA namanya, Lembah Palu Archery. Nah, sekarang gini, untuk panahan ini kan, ini saya berbicara menurut saya. Iya. Ya kan, menurut saya. Koreksi kalau saya salah ya. Iya. Jadi begini Mbak, saya ini merasa panahan ini agak kurang diminati. Kenapa sampai saya mengeluarkan statement begitu? Iya. Saya merasa pemanah ini kan artinya gini loh, orang lebih dominan itu dengan aktivitas yang mungkin agak lebih berbunyi cuan mungkin ya. Jadi mungkin mereka beraktivitas harus ada uangnya, harus ada apanya, dan juga untuk menurut saya, apalagi kita mungkin di Kota Palu, ya kan, untuk olahraga pemanah, ya kan, makanya saya bilang itu pun 100 peminat yang sekarang Anda kulit dengan mereka, menurut saya itu masih ini ya, masih kurang lah, karena menurut saya
untuk pemanah ini kurang yang ini. Banyak yang mau Banyak yang mau. harganya. Nah itu maksud saya. Banyak yang mau cuan. Oke. Jadi kalau di Lembah Paluan sendiri itu kita dua. Jadi panah modern dan tradisional. Kalau busur tradisional kan kita kan lebih ke sunnah. Kusuna oke. Ya olahraga sunnah. Dan Sakat sebentar ya. yes. Oke, sana sebentar. Saya jadi takut. Terus kan, tuh, sebelum lanjut ini kan cara memanah ini kan menurut saya Gampang. ya ada tinggal fangur apa kan gitu. Dan juga banyak teknik-teknik yang menurut saya ini ya dan juga Baik aja. dan juga menurut orang apa juga serunya menjadi pemanah kan gitu boleh seninya itu apa yang bikin ini Kalau memanah itu tidak mudah. Karena dia ada namanya LBS, berat tarikan. Jadi kalau tarikan saya itu sekali tarik gini itu 20 kilo lebih. 20 apa? 20 kilo lebih. 20 kilo? Iya. 20 kilo? Are you serious? Wow. Every God. Terus dia itu kan ada apa namanya visir, saya kan kompon. Busur itu kan ada 4. Kompon bow, rekur, bare bow, dan standar. Standar itu busur. Boleh Mbak Yani apa cerita atau beritahu setiap item tadi yang Mbak Yani sebutkan itu manfaat per item tadi apa? Manfaat. Dia beda cara penggunaan. Cara Kan penggunaan. manfaat sama. Kalau dari Islam kita sendiri kan itu ada pahalanya kan. Kita gitu. Dari poin pertama tadi yang Mbak Yani ini, yang Anda sebutkan tadi, oke, itu apa? Kompon itu, Maksudnya apa? kompon itu busur yang lebih kelihatan seperti robot. Maksudnya? Dia itu ada cam bulat. Jadi dia itu ini susah saya jelaskan ya. Dia seperti robot. Pokoknya kalau orang bilang itu kompon robot, busur robot itu kompon. Dia lebih modern, sangat modern. Dia seperti robot. Seperti robot. Musuhnya. Busurnya. Kalau untuk Bisa bukan dari robot. iya. Jadi dia hanya beda tata cara tarik dan jenis dan beda jarak. Beda jarak, oke. Kalau kompon itu fisiknya lebih berat. Mengenai busur tadi itu apa tadi? Kan ada apa? Oke, rekor. Rekor itu 70. Kalau kompon kan tadi jarak 50 meter. Kalau kita makan, kalau rekor sendiri itu 70 meter. 70 kilometer. 70 meter. Oh, sorry. 70 kilometer. Yang pertama tadi 70 meter. 70 meter ya. Jarak lomba. Kalau kompon 50 meter. Kompon 50 meter. Yes. Kalau rekor itu dia tidak mudah, dia seperti kompon tapi dia lebih bentuknya dilihat lebih pipi, lebih langsing, gitu, lebih langsing. Terus ada namanya barebow. Barebow itu dia jarak 50 meter, dia itu busurnya sama dengan rekor tapi tanpa aksesoris. Tanpa aksesoris. Kalau kita biasa lihat busur ada di tengah begini, ada yang begininya. Jadi busur rekor kalau dibuka aksesorisnya itu jadi busur barebow. Dan cara tariknya beda. Ada lagi. Ya, pada saat lalu satu lagi nih. Satu pernah datang ke tempatnya Anda. LPA ya, standnya LPA ya, di kelihatan apa? Iya. Saya Pilihan apa? ya bagaimana? Apa itu? Ya itu. Saya tidak tahu busur apa ya. Mungkin apakah busur hati? Iya. Saya tidak tahu loh. Apa busur loh? Atau busur apa ya? Jadi bisa Anda jelaskan? Saya di saat menarik itu busurnya ya, apa ya? Apa nih? Karet apa ya ini? Panah. Stringnya namanya ya? String yang tadi ya? Iya, tadi namanya string. Oke. Pada saat saya menariknya, itu tiap kali saya melepaskan stringnya itu tuh, saya pikir kan kena gampang-gampang saja tinggal tapi ya. saat buat tidak nyamannya itu stringnya itu kena lengan saya. Cara pegang yang keliru. Cara pegang busur. Memang boleh diceritakan teknik cara memegangnya supaya teman podcast pada ini keluar. Jadi bukan pegang begini. Karena dia kan string sambar. Jadi kalau dia buat keluar, dia gini dia. Jadi dia tidak kena. Jadi pada saat kita tarik itu kena, dia bisa kalau biasa. Kalau sudah sering kita sudah lurus. Memang sudah begini.
kan dia pegang begini kan, ini dia deh, Iya. kita pegang begini, Kak Karyo mungkin pegangnya Iya, ini, iya. jadi dia lebih dekat. Jadi saat Oh. terus dia kalau satu yang orang bikin kita deg-degan kalau coba busur itu, orang coba busur itu tidak bisa ditarik itu stringnya kalau Ya. tidak ada anak panah. Itu fatal. Itu fatal. Yes. Jadi dia Kenapa bisa fatal itu? kekuatannya itu busur. Iya. Jika kita tarik dan kita lepas tanpa anak panah, kekuatannya itu lari ke yang sebelah sini, Maksudnya lins. apa? Itu retak. Karena kekuatan itu luar biasa. Orang sering anggap kekuatannya biasa-biasa aja, tidak. Jadi kalau dia ada anak panah, kekuatannya itu lari dia salurkan ke anak panah itu. Anak panah itu sudah merasa sampai kan itu bocor. Papan target yang ada bajarinya itu kan tembus. Itu membuktikan luar biasa tarikannya. Jadi orang anggap kayak biasa kan. Oh gitu ya. Nah sekarang di mana semua yang pernah sudah diikuti? Kejuaraan nasional di Palangkaraya. Palangkaraya. Perjalanan luar biasa itu kan di ujung-ujung Itu juara berapa di sana? memperebutkan jatuh di 16 besar. Itu 16. Se-Indonesia itu kan. Se-Indonesia. Itu kalau boleh tahu penyebab sampai jatuhnya kemarin. Jatuh di bus. Tempat ada namanya gitu, Lidan itu tempat berdiri hero. Itu saya pengen foto. Mau menjelaskan itu apa? Shit. Ya, makanya dia kan tempat handle ya, masa tempat beratas dia berpenggal lah. Handle. Itu terpotong, di sini dia seputus. Saya kenapa ada masuk X tiba-tiba dia lurus, tapi di bawahnya X keluar. Saya bingung, nanti diperhatikan sama pelatih dan kita ada pelatihnya. Jadi saya juga bersyukur saya tahu saat sudah habis. Oh iya. Andai kan saya tahu itu saat saya main, saya pasti drop kan. Saya pasti main tidak enjoy. Ketika saya tahu itu dan tidak cepat diganti, itu kan ada proses di bawahnya, kita cocokkan lagi, harus di setel lagi. Saya minta maaf ya, jadi banyak sekali yang mau gabung di lepas palu archery, jadi kita tolak. Sana kita kan ini memang kita usung sunnah. Jadi kalau non-muslim, bukan kita tidak enggan, tapi melakukan zolim kita. Kalau kita ajarkan dengan bahasa-bahasa Islami kan benar. Oke. Jadi memang pure kita itu sunnah. Di situ pun kita itu tidak ada iuran sebenarnya. Tapi mahal itu bantalan itu kan 900.000. Selembar itu 900.000. Siapa? Jadi itu caranya kita itu memang banyak bantuan ya. Dari pemerintah. Tidak. Tidak. Lah. Tidak ada bantuan dari pemerintah? Tidak. Sama sekali? Jadi trial tidak. Jadi dia itu kalaupun kan kita itu kan memang lapangan di provinsi dipercayakan LPA memelihara. Terus kita pasang kanopi. Berarti itu anggaran sendiri? Yes. Kalau ada lomba kan ada biasa pengadaan bantalan itu kan kita terbagi. Jadi itu kita tidak menganggap itu maksudnya atau kita melalui itu kita tambah bantalan beberapa puluh bantalan kita bagi bantalan. Belum ada event. Bantalannya pengadaan anggaplah 30, kan? Ya. Saat selesai event itu kita bagi. Klub kan di Kota Palu ini 5. Kita kan daftar. Terus kita kalau alhamdulillah Kak Karyo maksudnya terpenuhi, malahan kita 17 papan target yang stay. Klub yang terbanyak papan targetnya itu cuma 4 Palu asli. Oke, saya ingin Padahal 8 bulan itu terpaksa sekali 40.000 per bulan. dan tidak wajib. Dan tidak wajib. Kalau lewat tidak bisa. Oh. Jadi sunnah. Oke. Jadi saya ingin memperjelas Mami. Yes. Orang kalau mau ingin jadi kemana, mau mendaftarkan diri ke Bayania, karena ya itu istilahnya menguras dompet berapa sih? Kalau saya sangat Kalau boleh tahu. tidak membicarakan itu. Karena saat kita bicarakan harga di depan orang akan mundur.
Saya kan begitu, saya kan tidak tahu pertama kompon itu kan nama suami saya dari 40 kita kecil-kecil gitu. Yang jelasnya tidak terlalu menguras dompet lah ya. Selalu saya kira siapa. Jadi dia kalau di Lembah Palu-Atsiri sendiri untuk saat ini sampai yang mau datang belum ada busur, kita stiker. Tapi yang penting komunikasi kan. Ya. Yang pegang busur saat ini yang busur saya. Saya sama suami saya tetap sama Adit. Jadi kalau ada orang baru tuh saya kasih nanti hubungi saya supaya saya stay. Karena alat itu kan bisa kita staykan di sana, karena di sana kalau kita simpan di roller asal tapi ada curi. Nah, jadi kita penuh pribadi. Oh gitu ya. Kau pulang. Iya, tapi itu pribadi saya. Sampai ya gini, saya hanya membantu klub saya ada sama suami. Ya dapat apa tadi ya? Ya, gua. Mau coba terus. Saya sih sebenarnya mau saya cuma satu nanti sih kalau saya. Tarik hati. Oke, Mbak Yani, dari awal hingga akhir pembahasan kita, perbincangan kita luar biasa menurut saya. Mengenai tentang tutorial mana, ya kan informasi mengenai mana, ya kan. Dan semoga juga pembahasan kita ini malam untuk teman-teman OTT Podcast, semoga mereka terhibur dan juga bisa menjadi tambah ilmu lagi dari pemarah. Saya juga terima kasih sudah diundang, soalnya kan orang tidak tahu ada banana. Ya, terima kasih banyak juga buat Mbak Yani. Anda sudah berkenan, sudah menyediakan waktu ya untuk duduk di meja podcast OTT on the table, get your solution.